Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Aurelia Jimalut, biasa dipanggil Aurel. Saya berasal dari kelas 11B SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional yang menjadi tugas pembelajaran atau tugas video pembelajaran dari mata pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, pertama-tama kita akan masuk ke pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor kelapa sawit ke India, begitu juga sebaliknya, Indonesia juga dapat mengimpor barang elektronik dari Jepang. Jadi, perdagangan internasional ini terjadi karena tidak ada negara yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Jadi, antara negara satu dan negara yang lain itu saling membutuhkan karena tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Adapun tujuan dari perdagangan internasional yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena seperti yang saya sudah sampaikan adalah tidak semua barang itu bisa diproduksi oleh satu negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor atau penjualan ke luar negeri. Yang ketiga, memperluas pasar. Jadi, produk dalam negeri itu bisa dijual ke luar negeri yang dapat menguntungkan dan memperluas pasar. Berbicara soal keuntungan, yang keempat adalah tujuannya adalah mendapatkan keuntungan atau devisa. Devisa ini teman-teman penting untuk stabilitas ekonomi negara. Dan tujuan yang terakhir adalah transfer teknologi dari negara satu ke negara yang lain. Tidak hanya tujuan teman-teman, tapi ada pula manfaat. Jadi manfaat ini dapat diterima atau didapatkan oleh negara, produsen, dan konsumen. Jadi manfaat bagi negaranya itu adalah menambah devisa atau keuntungan. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa keuntungan atau devisa ini sangat penting. Kemudian yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, membuka lapangan kerja di dalam negara. Kemudian manfaat bagi produsen itu adalah menjadikan pasar lebih luas dan produksi lebih meningkat. Dan yang terakhir, manfaat bagi konsumen. Barang lebih beragam atau beragam dan harga lebih murah karena adanya kompetisi. Tidak hanya manfaat dan tujuan, tetapi ada juga dampak negatif dalam perdagangan internasional nih teman-teman. Yang pertama, produk lokal itu akan kalah bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada negara lain. Jadi menjadikan negara kita itu tidak mandiri dan bergantung pada negara lain dalam memproduksi barang. Yang ketiga, pengangguran jika industri lokal kalah. Jadi, ketika industri lokal sudah kalah dengan yang dari luar, akan terjadi banyak pengangguran. Kemudian yang terakhir, masuknya budaya asing yang menjadikan budaya lokal kita itu hilang. Dan seperti yang teman-teman tahu, budaya asing itu tidak semuanya itu bisa diterima oleh penduduk lokal, dan juga tidak semua itu sesuai dengan adat istiadat dari kita di Indonesia. Jadi itu menjadi dampak negatif perdagangan internasional. Nah, berikutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional nih teman-teman. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Contohnya, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, tetapi Jepang tidak. Yang kedua, perbedaan teknologi. Ini berkaitan dengan negara maju yang mempunyai teknologi yang lebih canggih. Dan yang ketiga, perbedaan selera masyarakat. Setiap negara teman-teman mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga selera dari setiap masyarakat dalam negara itu memiliki perbedaan. Dan yang keempat, keinginan memperoleh keuntungan.
Dan yang terakhir, yang kelima, globalisasi, berkaitan dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Berikut kita masuk ke teori perdagangan internasional. Yang pertama, kita akan membahas berkaitan dengan teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Jadi penjelasan singkatnya itu teori keunggulan absolut ini itu berkaitan dengan negara yang harus memproduksi barang yang paling efisien dibuatnya. Jadi suatu negara itu harus memproduksi barang yang paling efisien menurut negaranya sendiri atau yang dibuat oleh negaranya sendiri. Dan teori yang kedua itu adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang dimana negara itu tetap bisa berdagang walau tidak paling unggul, asal dia punya biaya yang relatif lebih rendah. Dia istilahnya mempunyai peluang lah. Kemudian kita masuk ke hambatan perdagangan internasional. Seperti yang saya sudah bilang tadi, tidak hanya manfaat, faktor pendukung, dan tujuan, tetapi ada juga dampak negatif dan ada juga hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Beberapa hambatan yang sering terjadi itu adalah tarif, di mana berkaitan dengan pajak impor. Kemudian yang kedua, kuota yang berkaitan dengan pembatasan jumlah barang, sehingga suatu negara yang membutuhkan itu masih mempunyai batasan dengan jumlah barang yang akan diekspor atau diimpor. Kemudian yang ketiga, larangan impor, dan yang keempat, perbedaan mata uang yang menjadikan negara satu dan negara yang lain itu memiliki kesulitan dalam berdagang atau melakukan perdagangan internasional. Dan yang terakhir itu adalah konflik politik antar negara yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya dari perdagangan internasional. Dan yang kedua, kita akan masuk ke kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini adalah hubungan kerja atau kerjasama antar negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini adalah meningkatkan kesejahteraan negara, mempererat hubungan antar negara, dan mempercepat pembangunan ekonomi, serta mengatasi masalah ekonomi global. Jadi penting sekali dilakukan kerjasama ekonomi internasional karena tujuannya itu cukup positif ya teman-teman, yaitu lebih ke kesejahteraan dan mempererat hubungan antar negara sehingga dapat mengatasi masalah ekonomi global. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu bentuk bilateral, di mana kerjasama antara dua negara. Contohnya itu Indonesia dan Jepang, seperti yang saya sudah kasih contoh tadi di perdagangan internasional, di mana Indonesia itu mendapatkan impor barang elektronik dari Jepang. Itu merupakan salah satu contoh kerjasama bilateral yang dimana kerjasamanya terjadi di antara dua negara. Kemudian yang kedua adalah regional, di mana kerjasama antar negara dalam satu kawasan. Contohnya seperti kita ASEAN, di mana contohnya itu Indonesia kerjasama dengan Thailand, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada multilateral, di mana kerjasama banyak negara di berbagai kawasan. Contohnya itu World Trade Organization dan International Monetary Fund. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu ASEAN, dengan tujuan adalah stabilitas ekonomi kawasan dan perdagangan bebas. Yang kedua ada WTO, di mana mengatur perdagangan internasional agar adil. Kemudian yang ketiga IMF, di sini IMF ini membantu negara yang mengalami krisis keuangan. Dan yang terakhir itu World Bank, di mana memberikan pinjaman untuk pembangunan. Kemudian teman-teman, adapun dampak dari kerjasama internasional. Bukan hanya dampak positif, tetapi ada juga dampak negatif. Tapi pertama-tama kita akan bahas dampak positif. Dampak positifnya itu ada 3. Yang saya riset adalah investasi meningkat, teknologi berkembang, dan ekonomi negara tumbuh. Itu yang menjadi dampak positif dan memberikan
sesuatu yang baik kepada negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional. Tidak terlepas dari dampak negatif, adapun dampak negatifnya itu yaitu ketergantungan ekonomi, persaingan yang ketat, dan intervensi asing yang dapat menghancurkan atau menjadi dampak negatif dalam suatu negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi, perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional ini tidak jauh beda dan sangat penting dalam era globalisasi. Perdagangan internasional membantu negara memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan kerjasama internasional memperkuat hubungan dan mempercepat pembangunan ekonomi. Namun teman-teman, seperti yang saya sudah bilang, tidak semua berjalan dengan mulus. Ada atau keduanya itu memiliki resiko sehingga harus dikelola dengan baik karena merupakan sesuatu hal yang besar karena berkaitan dengan atau berkaitan pada era globalisasi. Baik teman-teman, itu saja penjelasan atau video pembelajaran mata pelajaran ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Kita sebagai generasi muda teman-teman harus memahami hal tersebut karena kita bisa mengambil bagian dalam perekonomian global di masa depan. Itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih.